Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena Anda adalah pemirsa setia Go Healthy. Kalau sudah dapat ilmunya, yuk kita lakukan hidup sehatnya ya. Nah, kalau misalnya Anda ingin berbagi masalah kesehatan Anda langsung ke studio bersama kami di sini, boleh banget ya. Silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kita akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang ke studio. Oke, sebelum kita ngobrol, saya ditemani oleh dua sahabat saya, praktisi kesehatan, ada Bang Faidon dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar Bapak-bapak ganteng? Baik, Kang Ronald. Sehat, bugar, dan semangat. Dan narasumber kami kali ini adalah seorang ibu yang mengalami serangan stroke yang mengakibatkan anggota tubuh sebelah kirinya terdampak. Ya, ada Ibu Ida di sini. Bu Ida, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita belajar dari kisahnya Ibu Ida, saya mau menguji pemahaman Bu Ida dan juga pemirsa. Pernyataan yang pertama, berjalan di aspal panas efektif untuk terapi stroke. Ini pernyataan yang benar atau salah? Benar. Benar. Karena ada yang kasih tahu dari orang yang pernah mengalami stroke seperti saya. Jadi untuk melancarkan peredaran darah. Jadi di terik matahari di aspal yang sedang panas. Jadi untuk menginjak bagian yang stroke-nya saya coba tuh setiap hari. Jadi pernyataan ini salah. Terapi jalan di aspal untuk perbaikan stroke, jalan di aspalnya menurut saya nggak tepat. Tapi bahwa jalan kaki membantu kesehatan, saya setuju. Oke. Kenapa? Karena kalau memang dicari terapi panasnya, sebaiknya kita konsultasi sama dokter fisioterapi. Saya mau kasih tahu bahwa kata kunci utamanya adalah penyumbatan atau pecah pembuluh darah di otak, bukan di kaki, bukan di lengan. Sebelum stroke, lengan atau kaki ibu tidak pernah ada masalah. Ketika stroke jadi seperti bermasalah. Jadi yang harusnya disalahkan bukan kakinya tapi masalah di otak. Sebaiknya fokus di masalah darah dan pembuluh darah di otak. Itu dulu. Jadi nanti ketika berbicara terapi fisik, sebaiknya yang lengkap, bukan terapi ajaib satu, enggak. Makan sehat, olahraga, pengobatan, dan kemudian cari tahu nih kenapa menyebabkan stroke ini, ada apa nih. Untuk pernyataan berjalan di aspal panas efektif untuk terapi stroke ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Pernyataan yang kedua buat Ibu Ida dan juga pemirsa. Asam urat tinggi dapat merusak pembuluh darah. Menurut Ibu ini benar atau salah? Benar. Kenapa kira-kira? Itu kan saya setelah mengalami stroke ini kan ke klinik. Jadi yang mengatakan tuh dokternya seperti itu, dokter perempuan itu. Ya. Dia bilang, ini Bu disebabkan stroke, disebabkan asam uratnya tinggi. Berapa sih Bu paling tinggi Bu? 8,3. 8,3. Gitu. Iya, sampai sakit nggak? Sampai ngilu gitu nggak? Enggak. Jadi memang betul yang namanya asam urat kita kalau dia lebih tinggi daripada normalnya. Kalau pada perempuan itu normalnya 6 ke bawah, kalau pada laki-laki itu 7 ke bawah. Jadi kalau lebih dari itu dia bisa berpengaruh terhadap pembuluh darah kita. Karena asam urat yang tinggi inilah nanti akan mengganggu proses yang namanya penghasilan dari yang namanya nitrik oksida di pembuluh darah kita. Jadi kalau asam urat kita tinggi, nitrik oksida kita itu akan cenderung rendah karena produksinya. Nah, kalau nitrik oksida kita rendah, maka yang terjadi apa? Pembuluh darah kita kaku, tekanan darah kita tinggi, dan kualitas pembuluh darah kita juga ikut rusak gara-gara asam urat yang tinggi ini tadi. Betul kata Ibu. Kalau misalkan orang asam urat tinggi, belum tentu dia ada rasa nyerinya. Itulah pentingnya kita melakukan pemeriksaan secara rutin ke klinik, ke dokter, atau ke laboratorium untuk mengetahui rapor kesehatan kita. Artinya ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Pemirsa, kita akan belajar dari kisahnya Ibu Ida. Apa yang terjadi dengan beliau? Ini dia kisahnya. Ida Mursida. Tak pernah terbayangkan olehnya bahwa ia bisa mengalami stroke. Sebab semuanya terasa begitu cepat. Serangan stroke ini terjadi pada tahun 2021 kemarin. Kala itu, Ida sedang mengendarai motor. Dan tiba-tiba kaki kirinya terasa lemah seperti terseret di jalan. Sayangnya, akibat kurangnya pemahaman tentang gejala stroke, Ida menjadi telat mendapatkan penanganan. Stroke ini membuat tangan dan kaki kirinya menjadi sulit digerakkan. Ida pun menduga serangan stroke ini disebabkan oleh pola makannya yang kurang sehat.
Selain itu, sebelum terserang stroke, Ida juga sedang mengalami stres berat usai kepergian salah satu anaknya tercinta. Dampak dari stroke ini membuat Ida berhenti mengajar, sebab ia ingin bisa lebih fokus untuk pemulihan. Ida berharap suatu hari nanti dirinya bisa kembali beraktivitas dengan normal dan tidak terkena serangan stroke kembali. Pemirsa, Ibu Ida ini adalah seseorang yang sangat aktif ya. Ngajarnya ngajar Quran ya Bu ya? Ya. Aktif di pengajian, aktif di grup qasidah juga. Ketua banyak organisasi. Ya itulah yang membuat beliau ingin sembuh karena begitu banyak kegiatan yang dia ingin lakukan. Ibu, kalau boleh saya tahu sedang kondisi sekarang seperti apa Bu? Tangan seperti apa sekarang? Sebelah kiri Tangan itu. bisa sampai ini nih, telinga tuh. Maksimal cuma sampai situ? Sampai situ, Tapi ya. udah ada tenaganya belum? Belum ini, belum. Belum sama sekali. Belum. Kalau kaki bagaimana Ibu? Kalau kaki ini begini kan bisa diangkat. Kalau jalan bagaimana? Saya kalau jalan kan begini ya. Tuh Harus pakai jalan. tongkat? Tuh tangan suka begini masih dong. tangannya Oh, masih. spastik kayak gitu ya Bu ya, masih ada. Masih ada ya Masih, spastik ya. ya. Kalau jalan, Ini soalnya berat. jadi kalau berjalan Dia pakai tongkat harus ini pakai satu. tongkat saja. Kadang kalau ini kemana-mana gitu, gini tuh. Ya Allah. Tuh. Gini saya. Iya. Ya udah cukup Bu. Gitu. Pada saat kejadian Ibu ada kesulitan berbicara nggak? Enggak. Enggak ya. Enggak pingsan enggak apa, sadar kok. Kejadiannya lagi ngapain Bu Lagi tiba-tiba? naik motor. Saya tuh naik motor habis maghrib mau beli mie ayam, rencananya mau jajan. Dikasih tahu sama seseorang, diteriak, "Ibu, kakinya Bu kayak begitu." Tapi posisi tangan tetap disetang dua-duanya. Oke. Seandainya bareng tangan dengan ini di jalan raya kan banyak kendaraan ya. Udah nggak bisa berdiri aja itu udah mungkin pasti ya. sudah innalillahi ketabrak dari ini ya. Tetap. Besok paginya lanjut gue dibawa ke rumah sakit PON. Cuma karena saya masih trauma ingat anak baru saja meninggal. Saya kan Iya. 1 bulan di rumah sakit nunggu anak sampai meninggal. Jadi saya bilang enggak, saya mau ngecek aja di sini, nggak mau dirawat gitu. Tapi katanya Ibu Tapi nggak dirawat. mitosnya ya di Oh yang daerah itu, Ibu yang itu mah yang kena saya jin. bilang tadi. Ya itu mitosnya. Makanya kalau habis maghrib jangan kemana-mana. Jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Jadi ini diikuti sama ditempel itu. Aduh. Kalau sudah ada gejala seperti itu, udah pikiran tuh langsung ke stroke aja, nggak usah Ya. ketempelan jin, nggak usah apa lagi. Jadi kita penanganannya harus cepat karena ada golden period di sana. Lebih dari 4 jam kita biarkan gejala stroke ini terjadi, maka gejala stroke ini bisa menjadi permanen karena sudah ada kerusakan otak permanen. Inilah kenapa pentingnya kita dan pemirsa di rumah harus tahu gejala stroke itu apa aja. Waktu stroke itu menyerang, kata dokternya apa? Apakah tensi? Apakah gula darah, kolesterol, atau ada penyebab lainnya? Ya saya bilang itu tadi kan setelah jatuh baru dibawa ke klinik semuanya normal. Normal. Iya. Karena ada kesulitan untuk buang air besar, buang air kecil. Jadi kan ke klinik lagi tuh. Baru kolesterol itu dikatakan saya tinggi 8,3 baru tahu itu jadinya. Kolesterol apa asam urat? Asam urat ya. Oke. Asam urat. Biasanya yang stroke itu kan datang dengan tensi tinggi, Iya. stroke, Iya. kolesterol, Iya. gula darah. Betul. Beliau normal-normal aja. Normal Lah kok aja. kena juga Bang Fahidon? Gitu loh. Gini, jadi mungkin waktu diperiksa kolesterolnya normal, tapi proses penyumbatan pembuluh darahnya udah berjalan. Jalan terus. Udah berapa lama? Sudah lama sekali. Satu. Kedua, ketika Anda mengkonsumsi makanan biasa yang suka yang manis-manis, 1 gula, 2 goreng, apalagi goreng tepung, darah mengental. Mungkin ibu tidak terlalu banyak makannya, ya. Tapi ketika pengentalan pembuluh darah itu berjalan puluhan tahun, Ya. maka pengentalan pembuluh darah itu memicu penyumbatan pembuluh darah. Suatu hari ada pemicu, pemirsa. Pemicunya apa? Ketika anaknya meninggal, mungkin sibuk ya, ada mungkin acara tahlilan atau apa di Sampai rumahnya. 7 hari 7 malam. Tuh. Artinya apa? Terpiculah pada saat kelelahan yang tinggi kejadian tuh. Jadi bukan masalah aktivitasnya enggak, tapi karena prosesnya sudah panjang. Ya, jadi saya ingatkan sama Anda untuk mulai melakukan aktivitas atau tindakan melakukan pencegahan untuk kesehatan. Dan sebelum syuting, kami sempat memeriksa kondisi terkini dari Ibu Ida. Tensinya agak sedikit lebih tinggi ya Bu, 129/78. Ini berarti sudah warning nih Bu, Ya. ya. Ini peringatan untuk Ibu bahwa kalau misalkan sekarang itu bukan cuma asam uratnya saja yang tinggi, tapi sudah ada PR lain nih, ada tensi yang tinggi. Iya. Sebenarnya dua ini berkaitan erat, artinya semuanya berkaitan dengan kualitas darah sama pembuluh darah Ibu nih. Nah kedua ini harus kita perbaiki semuanya.
Ya, mulai dari pembuluh darahnya kita perbaiki. Bagaimana caranya? Ya. Yang pertama, pola hidupnya dulu diperbaiki. Minum obat sudah rutin, Ibu? Rutin, Bu? Obat? Rutin. Stres diatur, Ibu? Itu kehilangan seorang anak itu Iya sih, sama terbayang. sekali. Berat Ya. pasti itu, betul. Nah, jadi semuanya ini harus Ibu perbaiki. Artinya Iya. sudah ada stres yang belum diperbaiki, sama olahraga yang rutin yang belum diperbaiki. Ya, makan juga harus. Kemudian apalagi? Ibu harus tambahkan teknologi di dalamnya, yaitu teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Saya sepakat dengan Mas Nurman, jadi setelah pengobatan, pola hidup, olahraga, terapinya dipakai, kita tambahkan penggunaan teknologi laser. Saat ini teknologi laser itu sudah merupakan kebutuhan, bukan ketergantungan. Kenapa? Karena tadi pola makan yang belum baik mungkin, kemudian kondisi polusi yang menyebabkan kita punya beban yang berlebih, sehingga kebutuhan untuk kesehatan pembuluh darah kita itu berlipat ganda. Dengan bantuan teknologi laser, maka Anda punya peluang untuk menyehatkan pembuluh darah dan dengan demikian mendukung proses pengobatan Anda. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Pemirsa, stroke ini adalah sebuah penyakit yang berat memang ya, yang bisa merubah kehidupan normal penderitanya. Bahkan satu keluarga bisa terdampak ya. Tapi jangan menyerah, jangan putus asa, harus ada upaya yang dilakukan ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate. Ini adalah sebuah benda yang praktis, ringan, mudah digunakan ya. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja pemirsa. Cukup digunakan di sini nih. Di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti nih sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Kalau menggunakannya rutin, tentu saja ini akan bermanfaat untuk membantu mengendalikan tensi, gula darah, kolesterol tinggi. Ya, artinya apa? Bisa mencegah stroke dan supaya stroke-nya tidak berulang. Nah, buat yang masih sehat, masih muda, hati-hati. Sekali lagi stroke bisa mengintai kita, menyerang kita kapan saja. Justru ketika Anda sekarang sedang sehat, gunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita pemirsa ya. Hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda ya, akan menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya, layanannya gratis pemirsa. Nah ingat nih, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogo Mall. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat Gogo Mall. Oke, GoHealthy belum selesai. Kita masih akan belajar dari kisahnya Ibu Ida yang terkena stroke. Sekaligus kami akan berikan solusinya untuk dia dan juga mungkin untuk Anda yang punya masalah yang sama. Jadi tetaplah bersama kami di GoHealthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Ibu Ida yang terkena stroke ya. Tapi sebelumnya kami akan memberikan kepada Anda data dan juga fakta. Tahukah Anda mengenai polusi udara di Jakarta yang sudah ada di level beracun? Tahukah Anda pemirsa, buruknya udara di Jakarta itu ya sudah lebih dari 13 kali lipat di atas batas aman yang ditetapkan oleh WHO. 13 kali lipat. Ya, dan diperkirakan sudah menyebabkan 7.800 kematian di Jakarta. Ini dari data situs pemantau kualitas udara IQ Air. Bang Faidon, polusi udara, Betul. udara yang tidak baik, karena kita lagi ngebahas stroke nih. Ada kaitannya sama stroke nggak? Ada dong. Ada. Nah, dari mana nih? Karena biasanya kalau bicara polusi kan selalu dikaitkan dengan infeksi saluran pernafasan. Karena langsung kita hirup nafas, kita mengalami peradangan kan, kemudian responsnya berupa batuk-batuk, dan kemudian kita berkunjung ke dokter, dan biasanya itu yang terjadi yang awal, karena paling pertama ya, lain pertama. Tapi yang mungkin Anda tidak lihat adalah polusi itu menyebabkan proses oksidasi. Ilustrasinya adalah apel, saya potong, dagingnya putih lama-lama coklat. Itu proses oksidasi, itu proses karatan. Ya. Dan itu terjadi dalam tubuh kita. Yang terjadi apa? Kolesterol Anda, walaupun kalau Anda periksa kolesterol Anda normal, tapi kolesterol Anda teroksidasi.
lewat polusi tadi. Oke. Apalagi Anda merokok. Habis ngerokok Anda minum yang manis, menyebabkan pengentalan darah, makan gorengan, terjadilah proses penyumbatan pembuluh darah yang dipercepat. Khususnya Anda yang sudah punya faktor risiko tadi, kolesterol, gula darah tinggi, hipertensi. Itu sebabnya saya minta Anda sekarang dengan sadar menggunakan antioksidan. Ya, mengkonsumsi antioksidan. Kalau air yang terpolusi, mungkin kita masih bisa nih ada pilihan air yang lain. Difilter. Yang bersih, yang filter, segala macam. Tapi kalau udara, gimana cara kita bisa pilih-pilih dong. Nggak Ya. bisa pilih-pilihnya. Kecuali kita memang ada teknologi khusus untuk memfilter Menyaring udara. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, bahwa ceritanya kalau yang namanya polusi udara ini ya bukan cuma tentang infeksi saluran pernapasan saja, tapi bisa berefek pada organ dalam kita, terutama pembuluh darah kita. Ya. Oke, nah Bu, ketika Ibu terkena stroke, yang paling berat buat Ibu apa, Bu? Yang paling berat yang dirasa gitu misalnya. Ya pokoknya nggak ada yang bergerak. Nggak ada yang bergerak. Buat seseorang yang dulunya aktif kemana-mana, tiba-tiba Iya. sekarang nggak bisa ngapa-ngapain itu berat Bisa banget ya, Bu ya? ngapa-ngapain, berat ya. Awal-awal sempat ngesot-ngesot Aduh, di ya lantai. Allah. Apa yang Ibu rasakan saat itu, Bu? Marah? Kecewa? Sedih. Seperti apa ya, naik kursi roda saya malu. Malu. Iya, malu gitu. Nah, jadi makanya sekarang kan kalau ada hadir-hadir, ada acara-acara keluarga atau taklim, jadi kalau bisa kan biasa selfie-selfie, foto-foto gitu ya. Jadi dijauhkan itu jangan sampai Ya ada. Allah. Saya nggak mau. Kondisi ini Ibu nerima nggak? Ya saat ini ya kalau untuk sakit sih bagaimana ya, kalau kita mengingat memang sudah dari Allah ya harus kita terima. Tapi Iya. kan kita berusaha. Betul, gitu. betul. Ingin kembali sehat lagi. Harus sehat lagi. Kebetulan kami di sini membantu Anda, memberikan informasi, mengingatkan Anda, memotivasi Anda bahwa Anda bisa kembali sehat. Pertama, dengarkan saran dari orang yang ahli di bidangnya. Jadi, dengarkan dokter Anda. Ketika memberikan nasihat, ikutin. Nanti ketika Anda minum obat, mau mengurangi obatnya, boleh nanti ikutin dulu saran dia. Kedua, belajar pola makan sehat. Ketiga, terapinya jalanin, minta bantuan fisioterapi. Kemudian pakai teknologi laser, saya ingatkan. Karena masalah utamanya adalah kalau stroke ada di kepala. Dan pencegahan utama adalah buat terjadinya stroke atau serangan jantung adalah pencegahan pada pembuluh darah. Dengan bantuan teknologi laser, nanti pengobatan Anda bisa lebih efisien. Dengan bantuan teknologi laser nanti kolesterol, gula darah Anda, asam urat Anda bisa dikurangin. Ini ada gumpalan nih, Kang Ronald. Kalau orang kebiasaan makan yang digoreng, nah gumpalan ini nggak cuma satu. Banyak gumpalannya, ini cuma satu aja. Darah Ibu begini, Bu, dalamnya, Bu? Gumpal. Dalamnya begini. Nah, kebayang nggak nanti ketika darahnya seperti ini, kolesterolnya ikut terjebak di dalamnya, kemudian asam urat juga ikut terjebak, obat-obatan juga ikutan terjebak, jadi nggak bisa diantar. Nah, apa yang terjadi ketika kita pakai teknologi laser, selain pembuluh darahnya terbuka, tensinya turun, yang kedua adalah 3 sinar laser ini, sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning, mengurai gumpalan darah. Sehingga, kolesterolnya terurai. Asam uratnya terurai, bisa dibuang. Gula darah bisa diantar. Sehingga semua risiko bisa dibantu dikurangin. Pakai 2 kali sehari teknologi laser ini untuk mendukung pengobatan Anda. Dan teknologi laser ini bukan bertentangan dengan obat-obatan, bekerja sama dia dengan obat-obatan. Saling mendukung. Saling mendukung. Dengan bantuan teknologi laser, saya harapkan Anda yang bertindak sekarang juga beruntung di masa depan. Iya, Ibu Ida tahu kalau stroke itu bisa berulang, tahu? tahu teman sih sampai 2 kali. Sampai 2 kali. Pernah 2 kali. Oke. Ibu melihat kondisinya ketika terkena serangan stroke yang kedua, membaik atau makin buruk? Malah innalillahi. Oh, innalillahi. Iya, belum Itulah lama, dia, Ibu. Tetangga. Jadi Ibu harus Satu tahu, kedua. pemirsa Anda harus tahu, yang pertama stroke bisa berulang, yang kedua stroke berulang kondisinya akan jauh lebih parah, lebih berbahaya. Malah Jadi meninggal. Ibu jangan sampai terkena stroke lagi. Ya Bu ya. Cara mencegah untuk terjadinya stroke berulang adalah melancarkan kembali aliran darah di area kepalanya. Salah satunya adalah dengan kita menggunakan teknologi laser yang intranasal. Unit utamanya itu ada di pergelangan tangan. Dia akan menyinari pergelangan tangan kita. Dan di pergelangan tangan kita inilah yang nanti akan menghasilkan zat nitrik oksida di pembuluh darahnya. Yang nantinya akan beredar ke seluruh tubuh kita. Nah, tapi dengan ada ekstensinya atau intranasal yang dimasukkan ke dalam rongga hidung kita, maka teknologi laser intranasal inilah yang nanti akan melancarkan aliran darah di area kepala kita lagi. Yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya stroke berulang.
Kemudian yang kedua adalah mencegah terjadinya serangan vertigo atau mengendalikan serangan vertigo berulang. Selain itu apalagi? Ini intranasal ini bisa kita pakai untuk melancarkan aliran darah di area kepala sehingga kita tidak cepat lupa dan penurunan fungsi daya ingat kita. Selain itu, teknologi ini juga ada nih, teknologi laser yang bisa kita tempelkan di area-area tertentu yang kita inginkan. Misalkan pada orang-orang yang kena stroke, ini kan biasanya kadang pegel-pegel nih badannya. Ibu suka pegel nggak? Enggak. Nah, Pegel ya? jadi teknologi laser ini bisa kita tempelkan di area tersebut untuk meringankan gejala nyerinya Ini, Bu. dan meringankan kembali atau menurunkan proses inflamasi atau peradangan di area tersebut. Jadi Ibu pegel di tangan, tempel di tangan, Betul. NMES-nya. Pegel di kaki, NMES-nya tempel di kaki. Betul. Gitu Dan loh, satu Bu. lagi teknologi NMES ini yang tadi disebutkan sama Kang Ronald adalah Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini contohnya seperti ini. Dia ditempelkan di area-area tertentu. Misalkan tangannya sudah kelemahan nih. Teknologi inilah yang nantinya akan membuat seolah-olah otot kita tuh sedang saat olahraga. Nah, Jadi terlatih. aktif terus. jadi aktif, terlatih, sehingga otot itu dia akan berkontraksi dan volume ototnya itu tetap terjaga dengan baik. Dan tetap fungsional. Tetap fungsional yang pastinya. Jadi ini membantu proses pemulihan pasca stroke. Kita jaga keluarga kita jaga kesehatan keluarga kita dan diri kita sendiri dengan kita memanfaatkan teknologi laser dan teknologi NMES. Bu Ida yakin mengenai teknologi laser dan juga supaya Anda juga yakin pemirsa bahwa sudah banyak yang merasakan manfaat dari teknologi laser untuk perbaikan serangan pasca stroke-nya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Punya keluhan pertama kali stroke, tidak tangan kanan dan kaki kanan tidak bisa digerakkan. Sekarang alhamdulillah sudah bisa aktivitas normal, 99% normal. Ibu Ida, apa yang menjadi harapan Ibu Ida sekarang? Harapan saya ya seperti kembali seperti semula. Amin. Kayak dulu lagi ya, Bu ya? Dulu lagi aktivitas. Nah, gitu. Semoga Ibu bisa kembali sehat dan support system sangat penting dibutuhkan oleh para penderita stroke ya. Pemirsa, tadi praktisi kesehatan sudah menjelaskan ya mengenai polusi udara. Radikal bebas itu adalah salah satu penyumbang dari penyakit kardiovaskular seperti stroke atau serangan jantung. Ingat, polusi udara tidak hanya ada di luar ruangan, tapi di dalam ruangan juga ada, termasuk di dalam rumah. Makanya kita butuh teknologi yang dapat membantu meningkatkan kualitas udara. Salah satunya adalah ini nih, Clea Air Purifier and Air Sterilizer. Dengan 3-in-1 HEPA filter kelas tertinggi, ini juga dilengkapi dengan UV sterilizer dan ion negatif. Ya, dapat membersihkan dan meningkatkan kualitas udara, menangkal radikal bebas, menetralisir bakteri dan juga kuman sampai dengan 99,9%. Untuk mendapatkannya, silakan hubungi call center GoGo Mall karena produk yang asli dan bermanfaat hanya ada di GoGo Mall. Oke, sekarang saya akan lanjutkan kembali mengenai solusi kualitas darah dan pembuluh darah pemirsa. Ingat ya, teknologi laser. Saat ini produk Aculaser ini dilengkapi dengan dua teknologi, yaitu low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat nih buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, ayo pakai. Kenapa? Karena kalau teratasi, komplikasinya bisa kita hindari. Sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat buat menjaga, juga menguatkan dan memelihara massa otot. Harapannya adalah ketika digunakan rutin, dapat membantu perbaikan fungsi gerak menjadi lebih baik. Jika ingin melengkapi aksesoris tambahan yaitu ear probe laser yang digunakan di telinga, Anda juga bisa langsung memesan ke call center kami. Silakan hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat nih pemirsa, dokter laser dan Aculaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat Aculaser, ingat GoGo Mall. Oke, terima kasih Bu Ida. Terima kasih juga buat para praktisi kesehatan. Dan tentunya terima kasih untuk Anda pemirsa setia Go Healthy. Silahkan kirimkan kritik dan saran Anda melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Kami pamit, salam sehat, sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat, hidup sehat. Sampai jumpa.
Indonesia.